Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam, ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan dengan dosen pengampun Patedi Supriyadi SHI MAG. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risa Amalia dengan NIM 2001913, kelas 1B D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah menurut bahasa atau etimologis adalah diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi seperti dalam perkataan Thorikun Mu'abad, yaitu artinya jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat atau ta'ah, tunduk al-kudu, dan pengabdian al-tanasuk. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Secara istilah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Yang selanjutnya adalah klasifikasi ibadah. Secara garis besar, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama ibadah khasah atau khusus, ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua adalah ibadah ammah atau umum. Semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti minum, makan, dan bekerja mencari nafkah. Selanjutnya adalah fungsi ibadah. Ibadah mendorong kita untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara berterima kasihnya tidak seperti berterima kasih kepada manusia, melainkan dengan mempergunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita dapat digunakan sesuai dengan kehendak dan keridhaan si pemberi. Perbuatan manusia yang senantiasa berterima kasih kepada Allah itulah yang disebut dengan ibadah. Selanjutnya yaitu syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ada kesahan suatu amal, kedua keikhlasan seorang hamba, ketiga senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal, keempat ittiba, dan kelima pelaksanaan pesan moral ibadah. Yang akan saya jelaskan pertama adalah kesahan suatu amal. Hal ini penting untuk diperhatikan bahwa amal yang dilakukan telah sesuai dengan kehendak syara. Menurut fiqh, sah merupakan lawan dari batal, dan perbuatan yang dihukumi sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Syaratnya yaitu sesuai perbuatan tidak seperti wali. Ada syarat itu, tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. Contoh, wudu adalah syarat sahnya sholat, tapi wudu bukan bagian dari sholat. Adapun rukun dari diartikan sebagai suatu perbuatan tidak sah kecuali ada rukun itu, dan ia bagian dari perbuatan itu. Contohnya, tidak sah sholat jika tidak membaca Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu keikhlasan seorang hamba. Lakukan suatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata-mata untuk dan karena mengharapkan ridho Allah sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat sehingga tidak terbesit dalam hatinya, untuk mengharapkan atau bergantung kepada pandangan manusia sehingga jatuh pada perbuatan riya, di mana riya merupakan syirik kecil. Selanjutnya yaitu senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Melaksanakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun terus mengupayakan untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya, di samping kuantitasnya. Kesungguhan dalam meningkatkan kualitas suatu ibadah dengan senantiasa didukung oleh kedalaman ilmu dan kebeningan hati. Selanjutnya yaitu ittiba, yang artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya juga ada pelaksanaan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki pesan moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah, seseorang sangat bergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah itu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya yaitu prinsip ibadah. Adanya beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan ibadah, agar ibadah yang dilaksanakan terasa ringan, sehingga tidak menjadi suatu beban, melainkan suatu kebutuhan karena terasa nyaman, tenang, tentram, dan khusyuk. Adapun prinsip-prinsip itu, yang pertama adanya hub atau cinta, kedua khauf atau takut,
dan ketiga roja atau harapan. Yang pertama adalah hub atau cinta, yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54, yang maknanya adalah, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Yang selanjutnya adalah khauf atau takut. Khauf atau takut adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf ini kecuali terhadapnya subhanahu wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu tidaklah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 175. Yang para ulama membagi khauf menjadi 5 macam. Yang pertama adalah khauf ibadah, 2 khauf syirik, 3 khauf maksiat, 4 khauf tabiat, dan 5 khauf wa. Selanjutnya adalah roja atau harapan. Adapun roja, secara bahasa artinya harapan atau cita-cita. Sedangkan menurut istilah, itu bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang lain kerendahan dan ketundukan tidak boleh ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Bisa berupa syirik besar ataupun syirik kecil, tergantung apa yang ada dalam hati orang yang tengah mengharap. Khauf atau rasa takut dan roja, rasa harap, adalah dua ibadah yang sangat agung. Bila keduanya menyatu dalam diri seseorang mukmin, maka akan seimbanglah seluruh aktivitas kehidupannya. Bagaimana tidak? Sebab dengan khauf akan membawa dirinya untuk selalu melaksanakan ketaatan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Sementara roja akan menghantarkan dirinya untuk selalu mengharap apa yang ada di sisi Rabb-nya Azza wa Jalla. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.